Jadi sebenarnya ilmu hakikat yang meliputi pelajaran tarekat dan ma'rifat itu, serta pelajaran ilmu syariat itu, tidak bisa dipisahkan di dalam beragama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian materi kali ini kita coba meneruskan untuk mengulas tentang kajian jalan yang lurus. Setiap hari kita di dalam sholat membaca suratul Fatihah. Kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu bermakna permohonan kita kepada Allah, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, inilah yang akan kita coba tuntas dalam kajian materi kali ini. Apa itu sebenarnya jalan yang lurus? Nah, itulah yang pada ayat berikutnya disampaikan Allah bahwa siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang telah diberi nikmat atas mereka. Lalu siapa pula lah yang dimaksud atas mereka ini yang telah berada di jalan yang lurus itu? Mari sama-sama kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang dikumpulkan atau orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Demikian diterangkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69 itu. Itu menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Lalu, bagaimana agar kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah berada di jalan yang lurus itu? Tentu ada kriteria-kriteria ilmu yang harus kita pelajari dan kita amalkan di dunia ini sebagai bekal kita untuk pulang nanti di akhirat. Ilmu wajib yang pertama itu adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini meliputi kajian tarekat dan ma'rifatnya. Karena inilah ilmu dasar yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama itu adalah pelajaran tentang bagaimana mengesahkan Allah itu. Menyampaikan tentang tiada Tuhan selain Allah. Inilah misi pertama kenabian dari setiap nabi yang diturunkan di muka bumi ini. Inilah pelajaran pertama yang harus kita pelajari untuk berada di jalan yang lurus itu. Ketika kita sudah mendapatkan pelajaran ini yang dimaksudkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah dengan ungkapannya ketika dia telah memahami ilmu musyahadah ini, ilmu hakikat ini, ilmu pengesaan Allah ini, maka beliau berkata, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Ilmu inilah yang pertama sekali diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi dalam masa 13 tahun kenabian, baru diikuti oleh pelajaran-pelajaran syariat. Ingat, pelajaran pertama itu yang diajarkan Nabi adalah pelajaran tauhid ini, pelajaran pengesaan kepada Allah ini, karena itu adalah ajaran pertama yang dibawa, misi yang diemban oleh setiap Nabi yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Ilmu ini diajarkan dari Nabi kepada para sahabat,
para tabi'in, dilanjutkan kepada tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada generasi kita ini. Dan dipeganglah ilmu ini oleh al-ulama warisatul anbiya namanya. Atau yang dikatakan para mursid-mursid di dalam jalan thariqah yang mereka pelajari. Ulama pewaris ini tentu memiliki sanad silsilah keilmuan yang diterimanya dari gurunya, dan gurunya menerima dari gurunya, dan seterusnya. Sehingga sanad silsilah, tali temali sanad silsilah keilmuan itu bermuaralah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan pentingnya ilmu ini, maka wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk mempelajari ini ketika kita mau masuk agar kita tergolong kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu. Karena ketika kita sudah mendapatkan pelajaran ini, barulah kita dapat mempraktekkan, mengesahkan Allah di dunia ini, sehingga terbebas kita dari syirik. Dan aplikasinya pada kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita sudah dapat menghantarkan segala ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya pengajaran tentang ilmu di masa kenabian, saking pentingnya pengajaran ilmu tauhid ini di masa kenabian, diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, dan di antara orang-orang mukmin tidaklah sepatutnya semuanya pergi berperang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak tetap tinggal bersama Nabi untuk memperdalam ilmu agama mereka, dan agar nanti bisa mereka menyampaikan pendalaman ilmu agama tersebut untuk kaumnya apabila mereka telah kembali dari berperang. Begitulah pengajaran ilmu tauhid ini yang diajarkan Nabi, estafet turun-temurun. Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat, dan para petinggi-petinggi dari setiap golongan pada saat itu untuk terus mendalami ilmu ini agar disebarluaskan kepada umat-umat yang lain. Dan pada masa sekarang, jalur penerimaan pengajaran dari guru ke guru inilah yang dicatat oleh yang mereka yang mewarisi ilmu khusus ilmu tauhid ini. Maka dibuatlah sebuah sanad silsilah keilmuan oleh mereka yang menjadi pewaris Nabi ini, yang banyak kita jumpai di pesantren-pesantren, yang banyak kita jumpai di alqoh-alqoh mursyid pengajian mereka. Sanad silsilah dari mana mereka menerima ilmu pelajaran rohani ini dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan oleh karenanya, ketika kita menginginkan pelajaran ilmu tauhid ini secara sempurna, agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu, hanya melalui mursyid, salah satu tarekat yang muktabarlah tempat kita belajar. Dikarenakan dalam bimbingan mursyid itu, kita bukan hanya diajar wirid, diajar tata cara beribadah, cara sholat dan lain sebagainya, namun diajar kita jalan menuju untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Dan untuk tetap agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu, tentu ilmu yang kedua yang perlu kita pelajari adalah ilmu syariat. Namun setelah kita mendapat ilmu hakikat yang meliputi tarekat dan ma'rifat, maka selanjutnya pelajaran ilmu yang perlu kita ambil adalah pelajaran tentang ilmu syariat. Ilmu syariat ini harus bermuara kepada kitab-kitab fikih 4 imam mazhab yang telah merumuskan di masa 300 tahun setelah kenabian. Mereka telah berhasilkan menghimpun seluruh daripada sunnah yang ditinggalkan Nabi, sehingga terkumpullah di dalam 4 kitab imam mazhab. Dari 4 imam mazhab ini, kita hanya boleh memilih salah satu dari kitab fikih yang telah mereka rumuskan. Apakah kita mengikuti fikihnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, atau Imam Hambali? Kita tidak boleh lari dari aturan fikih atau aturan syariat yang telah mereka rumuskan di 4 jalur ini. Karena dari 4 jalur inilah telah diakui, telah bersepakat semua ulama
mereka telah berada di jalan yang lurus itu. Jadi kita hanya tinggal mengikuti, condong kepada fikih kitabnya siapa yang ingin kita ikuti dalam pelajaran ilmu syariat ini. Tentu dalam rumusan kitab ilmu fikih yang mereka telah susun, itu telah lengkap berisikan tentang ilmu, persoalan hukum-hukum, aturan dalam kehidupan sehari-hari, aturan peribadatan di dalam syariat Islam. Selain itu, ilmu fikih itu juga mempelajari bagaimana cara beribadah secara tepat, kemudian segala hal tentang aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem jual beli, bahkan sampai kepada pelajaran-pelajaran waris ya. Namun ilmu fikih ini mudah untuk dipelajari saat ini, karena sudah banyak buku-buku yang diterbitkan yang memuat pengetahuan fikih ini dan dijual di pasaran bebas, sehingga mudah kita untuk mempelajarinya. Tinggal kita pilih saja mau mengikuti fikih dari 4 imam fikih tersebut, memilih tinggal salah satu saja dari 4 kitab mereka. Yang mana yang kira-kira cocok dengan kita, itulah yang akan kita pilih. Kembali kita kepada pelajaran pembahasan jalan yang lurus. Jadi sebenarnya ilmu hakikat yang meliputi pelajaran tarekat dan ma'rifat itu, serta pelajaran ilmu syariat itu, tidak bisa dipisahkan di dalam beragama ini. Jika kita memang menginginkan masuk dan berada di jalan yang lurus itu. Ilmu hakikat dan ilmu syariat itu harus berjalan bersamaan. Karena jika tidak, seperti ungkapan para arif billah bahwa bersyariat tanpa berhakikat itu kosong, dan berhakikat tanpa syariat itu juga batal. Oleh karenanya, dua ilmu syariat dan hakikat itu harus kita pegang dan kita amalkan secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya, jalan yang lurus itu, mari kita simak firman Allah di bawah ini. Pertama, seperti pada firman Allah dalam surat Toha ayat 14. Allah berfirman, Innani anallahu, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimi sholat ala zikri. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Dan kita lihat juga di dalam surat Maryam ayat 36 Allah berfirman, Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budhu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 61 Allah juga berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Wa ni'buduni haza siratu mustaqim. Begitulah firman Allah. Dari ayat-ayat di atas bisa kita pahamin bahwa menjelaskan tentang jalan yang lurus itu adalah bagi orang-orang yang telah sampai pada tingkat peribadatan yang sempurna. Itulah jalan yang sebenar-benarnya lurus. Yang maknanya adalah jalannya orang-orang yang telah mengenal Allah dan dapat menyembah Allah itu dengan sebenar-benarnya menyembah. Nah, untuk dapat menyembah Allah itu dengan sebenar-benarnya, itulah harus mempelajari ilmu hakikat. Karena di saat kita mempelajari ilmu hakikat, itu sebenarnya kita berjalan pada jalan tarekat dan ilmu dan ma'rifat itu sendiri. Sehingga kita dapat sampai pada tingkatan wusul yang seperti dijabarkan pada ayat di atas. Wusulnya kita kepada Allah, itulah jalan yang lurus itu. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah dan bertambah gairah kita untuk terus-menerus mendalamin dan menyempurnakan ilmu agama kita, agar berada di jalan yang lurus itu. Amin
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.